Oke, baik. Gimana Pak Gede? Kita mulai ya. Tapi saya mau absensi dulu deh. Ini dari Ulu Jadi ada ya perwakilan di sini ya. Dari tim relawan Nagasi Ulu Jadi. Ada Ibu, ada Kak. Oke, siapa ini yang bicara? Dewi Sri Ayu. Oke, Dewi Tri Ayu. Oke, ini mahasiswa ya. Soalnya suaranya terdengar masih keras sekali. Sudah kerja Kak. Oh, sudah kerja pun. Baik-baik. Awal muda ini tanya benar-benar masih fresh gitu kedengarannya. Oke, baik. Di mana ini Bu? Makasih Bu. Sri? Kerjanya? Lagi ada di Rumah Sakit Torabello Palu, Tigi. Rumah Sakit Torabello. Di Torabello di bagian mana Ibu? Di COVID Ibu. Di COVID perawat ya Ibu ya? Ternyata sudah COVID. Iya. Oh ya, oke, baik. Dari Ulu Jadi sudah ada. Saya kalau dengar Ulu Jadi ini keingatnya Ulu Hati gitu ya. Oke, dari Palu Utara, Nagasi Palu Utara. Puskesmas Mamboro atau Palu Utara ada? Kita juga. Ya, saya juga Bu. Aktif namanya. Dia selalu pakai aktif. Siapa ini? Bu Mia? Oke, sudah di-mute. Dari ini ada? Dari Puskesmas Mamboro atau Palu Utara, perwakilan di sini? Timnya? Kalau dari Palu Selatan, Nagasi Palu Selatan. Dengan Bu Nur, saya Bu. Ya, baik Bu Nur. Nanti kita banyak diskusi ya Bu Nur. Selain Bu Nur, ada siapa aja Bu di sini? Bidan Mia. Bidan Emi. Bidan Emi. Bidan Emilia. Dari Puskesmas Bu Lili. Oke, baik. Dari Puskesmas Bu Lili. Saya jadikan co-host juga. Baik. Palu Selatan ya ini ya. Kalau dari Kota Palu. Nagasi Kota Palu. Ada? Kota Palu semuanya. Oh, Kota Palu itu semuanya ya, Dok. Oke, baik. Oke, kalau Nagasi kecamatan tetangga, bukan tetangga, Tatanga. Hadir Ibu. Siapa ini? Rizky Jelita Putri, Kak. Rizky Jelita Putri. Oke, Rizky Jelita Putri dari? Puskesmas Kaleke. Puskesmas Kaleke. Ibu apa? Poteker? Kesmas atau bidan? Bidan, Kak. Bidan. Oke, baik. Sudah saya jadikan co-host juga ya. Oke, baik. Ini Kecamatan Tatanga. Kemudian Palu Selatan tadi sudah. Ulu Jadi sudah. Palu Timur. Nagasi Palu Timur. Hadir. Kami semua Palu Timur hadir. Dokter Cindy. Oke. Ini Dokter Cinderella. Ini panggilannya apa ya? Dikenal dengan Cindy, Mbak. Cindy. Oke. Baik. Ini saya tanya Dokter Cindy, tapi Dokter Rizko yang jawab ya. Iya, adik saya itu. Ya. Dokter Cindy ini yang waktu itu di rumah Dokter Rizko ya? Bukan. Oh, bukan. Oke, apakah ada di salah satu video klip yang dibuat oleh Dokter Rizko? Oh, tidak ada. Oh, belum. Oke, baik, kita tunggu debutnya ya kalau begitu ya. Oke, Bapak Ibu relawan Nagasi, jadi nanti kita minta Dokter Rizko ya sebagai ketua relawan ini untuk membuatkan debut untuk kita semua gitu ya. Jadi asal muncul di salah satu story Dokter Rizko, Facebook Dokter Rizko gitu ya, Instagram ataupun ini itu sudah mudah untuk dikenali begitu ya, Dok. Dibuatkan jingle dulu nih relawan Nagasi.
Oke, jingle-jingle-jinglenya apa ini Bapak Ibu semua? Biar kita semangatnya hari ini karena kita mau nyusun tugas nih hari ini. Oh, kalau motonya relawan Nagas itu Mabelo. Mantap Mabelo. bergerak. Mantap Bergerak bergerak. lawan COVID. Oh, mantap bergerak lawan COVID. Mabelo. Mabelo itu sebenarnya mirip dengan sebutan ini, Dokter Bella. Mabella. Mami Bella gitu ya. Oke, sorry ya dok. Ya, pokoknya kita jangan tegang ya hari ini. Fresh aja, anggaplah Bapak Ibu semua sudah dari tadi pagi gitu ya. Belum lagi ini pada saat kita diskusi ini ada kasus, ada apapun yang Bapak Ibu tangani. Jadi minimal 1 jam ke depan kita relax gitu ya. Jadi jangan beban. Semua boleh buka mikrofon gitu ya, asalkan tidak ada backsound di belakangnya gitu ya. Backsound misalnya lagi ada yang nyanyi atau ada tukang yang lagi tuk 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 dan lain sebagainya macamnya seperti itu ya Bapak Ibu yang bisa mengganggu. Ini Pak Gede langsung merasa tersindir karena di samping rumah Pak Gede sedang ada pembangunan rumah baru gitu ya. Jadi nanti Pak Gede kalau bicara nih ada backsound-nya seperti itu. Oke, untuk memulai Bapak Ibu, saya coba persilakan dengan Pak Gede dulu untuk memulai, kemudian melanjutkan dengan pengerjaannya nanti. Apapun yang bisa saya bantu Pak Gede untuk share screen atau apa, nanti silakan diinformasikan. Silakan Pak Gede. Ya, baik. Terima kasih Bu Madelina. Kalau share video nggak masalah, karena Ya. gelap banget ya. Ya. Tapi kalau sound gitu ya mungkin agak sedikit terganggu. Coba saya share screen dulu boleh ya? Boleh, sudah bisa. Saya bisa. Ini. Oh, sorry. Nah, ini yang kemarin ya dari Pak Anies kemarin bagaimana telah disampaikan oleh Pak Anies bahwa di telehealth atau di telemedicine ini ada beberapa step yang perlu kita jalani, yaitu identifying need, kemudian forming the team, defining success step, kemudian evaluating vendornya seperti apa. Nah, kita menggunakan vendor WA sama kemudian kita review ya ini ya review yang kemarin WA dengan the case step-nya contracting sampai ke designing workflow, preparing the care team, partnering with patient, implementing evaluating success dan scaling. Nah, saya mohon izin Bapak Ibu dan juga Bu Madelina dan Bu Bella, yang kemarin ini saya sudah minggu lalu ya sudah bikin seperti ini ya. Jadi ini waktu kami ke Palu pelatihan 119 memang ini bagian dari materi saya juga. Ini menggabungkan bagaimana WHO building blocks, yaitu adanya 6 building blocks dengan input, output, dan juga outcome. Ini sumbernya saya sampaikan di sini. Jadi agar lebih mudah kita mengidentifikasi. Jadi input yang sudah kita punya itu seperti apa sih? Yang seperti tadi sudah diarahkan oleh Pak Anies itu. Yang kemarin sudah diarahkan Pak Anies dengan beliau juga sudah melakukan studi literatur. Kemudian ini juga hasil dari studi literatur. Dan ternyata kita lihat hasil sementaranya seperti ini. Masukan-masukannya seperti apa? Jadi ada algoritma, kemudian ada titik-titik fase yang tadi diabsen oleh Bu Madelina, ternyata sudah ada. Kemudian kompetensinya ada banyak sekali kompetensi, mulai dari mahasiswa, jadi random ya, bukan random, heterogen, tidak homogen, tidak hanya dokter saja, tidak hanya perawat saja, bidan saja, apoteker saja, tapi semuanya bisa masuk di relawan negasi ini. Jadi relawan negasi ini adalah suatu bentuk platform relawan yang inklusif. Ini sangat bagus sekali. Jadi semua bisa diakomodir di sini. Dan juga kemarin di awal sekali itu Dr. Resko sudah menyampaikan dasar hukumnya seperti ini. Kemudian ada komitmen juga. Ini nanti perlu kita masukkan juga. Komitmen dari Ibu Wakil Wali Kota dan juga tentu saja jajaran dari pemerintahan setempat. Ada struktur organisasi dan alurnya. Kemudian ada SOP dan job desk relawan sudah ada kemarin ya disampaikan. Tapi sepertinya kalau kita dengar dari informasi-informasi diskusi minggu lalu,
masih kurang tajam. Oh, SOP-nya saya masih bingung nih, saya mau melakukan ini di cover atau enggak sih? Ini keamanan saya dijamin atau tidak sih? Jadi outputnya kita lihat di sini, kalau di inputnya seperti tadi, outputnya apa? Ada nomor yang bisa dihubungi misalnya, kemudian populasi yang dapat mengakses itu berapa sih? Sekarang alhamdulillah sudah agak turun ya. Kalau kita lihat di Palu itu, di kota Palu khususnya sudah turun ya, Dokter Esko ya. Nah, kemudian di sini kita lihat juga cakupan geografisnya bagaimana. Apakah nanti dari teman-teman Dinas Kesehatan Provinsi ternyata, wah ini bagus nih diimplementasikan ke 12 kabupaten kota yang lain, 12 kabupaten yang lain dari kota Palu ini. Nah, kemudian kesiapan 24 jam, misalnya kalau di WA kan semua bisa masuk, semua bisa melihat di sana. Nah, nanti akan ada tata tertib dan lain sebagainya. Kita akan lihat nih setelah 1 minggu, dari tanggal 6 September ini kira-kira ada luaran-luaran apa yang sudah di-adjust, sudah disesuaikan oleh Bapak Ibu, adik-adik sekalian, memberikan masukan kepada Dr. Rizko, kemudian teman-teman yang lain, apakah kira-kira ini bisa untuk mengakomodasi permasalahan yang ada di lapangan. Ini luarannya. Kemudian tujuan dan hasilnya, tujuan dan hasil apa yang akan dicapai oleh relawan Nagasi ini. Apakah respon rate-nya apakah sudah dihitung? Pada saat dia kirim, kemarin Dr. Rizko sampaikan ya, begitu ada 5 menit tidak direspon, berdasarkan dalam bentuk SOP. Nah, ini yang akan kita elaborasi pada hari ini, begitu ya Bu Madelina ya. Kemudian Dr. Rizko juga sampaikan ada penurunan jumlah bor. Nah, meskipun konfirmasi positif meningkat. Berapa? Nah, jadi kita akan lihat per minggu akan ada evaluasi dari relawan Nagasi ini. Jadi nanti setelah sebulan atau bahkan 2 minggu sekali, kita dengan mudahnya memberikan semacam ini loh evidence base-nya dari relawan Nagasi ini loh ke Bu Wakil Wali Kota. Ternyata sudah ada grafik penurunan karena ada intervensi dari relawan Nagasi ini. Kita dokumentasikan, dibikin menjadi sebuah infografis yang sangat bagus sekali. Kemudian kita sebarluaskan ke daerah lain. Ya. Seperti itu. Saya mungkin kembalikan lagi ke Bu Madelina untuk dipandu lebih lanjutnya atau langsung saja Bu Madelina? Ya, baik. Kalau kita langsung lanjut, langsung kita isi di sini, Pak Gede. Boleh. Jadi ini saya sudah siapkan kolom untuk masukannya seperti apa. Nanti akan kita tanya satu-satu gitu ya Bu Madelina ya ke teman-teman relawan Nagasi ini ya. Boleh, Pak Gede. Dari tabel yang biru ini dulu ya, kita identifikasi satu-satu. Ya. Jadi Bapak Ibu semua, kita sudah kemarin ya di minggu lalu, selama 2 minggu itu kita sudah memberikan penugasan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu juga sudah mengasesmen, Bapak Ibu juga artinya sudah melihat ya berbagai macam metode relawan yang ada di luar dari Kota Palu seperti itu ya, dan menyadari bahwa keunikan dari relawan Nagasi ini adalah mampu menyatukan organisasi profesi kesehatan, bahkan calon tenaga kesehatan pun di sini berbagai macam profesi itu bergabung, termasuk tim IT bergabung juga di dalam sini. Nah, itu tidak mudah dan itu yang menjadi satu keunikan. Nah, kemudian kemarin kita juga tanyakan kepada Bapak Ibu semua, apakah ingin menggunakan sesuatu yang baru atau meneruskan. Nah, sepertinya dari tanggapan kemarin itu kita meneruskan ya apa yang sudah ada, dan Pak Anies sendiri pun juga memberikan masukan bahwa tidak apa-apa menggunakan ini, dan di slide terakhir Pak Anies kemarin beliau memberikan masukan beberapa di antaranya, kalau boleh saya mengingatkan kembali, seperti perapian alur registrasi, kemudian pasien sampai mendapatkan pelayanan, kemudian kalau bisa ada dipikirkan kembali bagaimana privasi untuk konsultasi, kemudian ada kontrol untuk itu, dan yang terakhir adalah bagaimana mendokumentasikan ini semua. Nah, jadi ini saya tanya kembali, kemarin sempat di akhir saya tanya bahwa memang ingin melanjutkan yang ada, dan itu tidak masalah, artinya kita bisa menguatkan yang ada. Nah, untuk menguatkan yang ada ini, saat ini Bapak Ibu, kami di sini sebagai rekanan ya, sama-sama kita, artinya anggap saja kami juga sebagai relawan di sini ya, relawan Nagasi gitu ya, untuk mensupport pendokumentasian
kegiatan dari relawan Nagasi ini kemudian bisa kemudian bersama-sama dengan Bapak Ibu meningkatkan apa yang sudah ada gitu ya, karena memang ini pasti akan lama ya, kita nggak tahu nih relawan Nagasi bisa sampai akhir tahun, bisa sampai awal tahun gitu ya, jadi memang kita harus buatkan alurnya. Nah ini kita akan dituntun oleh Pak Gede hari ini, kita rincikan satu-satu dari, kalau ini dari asesmen untuk asesmen apa ini Pak Gede yang sekarang ini yang ada ini, pemberian layanan SDM kesehatan. Oh, ini kemarin kita gunakan untuk asesmen PSC 1 atau 9. Oke, jadi memang untuk layanan publik emergensi kita menggunakan asesmen ini ya Pak Gede ya. Dan ini kalau nggak salah sebelumnya bahasa Inggris ya Pak Jadi Gede yang ya? kemarin masukan-masukan dari gimana Bu Made, maaf tadi ini dari WHO, dari mana asesmennya? Ya, ini menggunakan 6 building blocks-nya WHO. Oke, 6 building block WHO. Baik, jadi sesuai harapan ya pesan dari Dr. Reni dan juga Dr. Rizko bahwa relawan Nagasi ini bisa kita tingkatkan kapasitasnya, kita sesuaikan dengan standar yang ada, begitu ya Pak Gede. Oke, baik Bapak Ibu, kami membutuhkan semangat dan membutuhkan aktivasi keaktifan dari Bapak Ibu semua untuk sama-sama kita mengisi ini. Nah di sini Pak Gede langsung mengetikkan ya, artinya ya. Oke, baik, silakan Pak Gede, langsung saja Pak Gede berinteraksi. Ya, baik, mungkin kita bisa ke kolom pemberian layanan ini ya. Kalau kita lihat ini, di pemberian layanan ini kemarin sudah ada yang menyampaikan tentang algoritma. Nah, algoritmanya ini apakah seperti apa gitu loh. Jadi mungkin kita bisa tanyakan ke Dr. Cindy, ini algoritma ini pemberian layanan medis atau telekonsultasi atau bagaimana? Yang apa langsung diberikan obatnya gitu loh dokter? Ya, dokter sini memang sedang bersamaan dengan layanan, sedang memberikan layanan kesehatan juga. Mungkin yang lain bisa backup juga. Ini algoritma layanan tujuan dari, jadi kalau kita nanti mendokumentasikan ini di profilnya relawan Nagasi itu adalah relawan Nagasi bergerak untuk memberikan layanan ABCD, begitu ya Pak Gede? Iya, iya. Jadi misalnya ada yang datang di WA, masuk ke WA dengan keluhan misalnya sakit tenggorokan. Kemudian bagaimana tata laksana sakit tenggorokan itu? Nah, tata laksana sakit tenggorokan itu kemudian kan ya gejala-gejala COVID kan macam-macam ya. Nah, apakah itu spesifik per gejala atau memang sudah ini gejalanya COVID ini, jadi yang diberikan obat-obatan ini. Jadi apakah itu ada algoritma tertulisnya gitu? Oke, baik. Nah, itu Bapak Ibu semua yang bisa menjawab. Silakan. Ya mungkin gimana ya? Tadi ada yang bersuara, Bu. Silakan. Bu Noprianda atau siapa ya tadi ya? Silakan. Kalau menurut Pak Gede sendiri, algoritma untuk relawan Nagasi ini tuh yang terbayang ya, artinya kita di sini yang belum tahu ya, ketika mendengar ataupun menyimak beberapa minggu ini tuh algoritmanya seperti apa yang diharapkan oleh Pak Gede? Jadi yang kita harapkan adalah pada saat si pasien masuk, kemudian dengan kondisi kasus tertentu seperti tadi, misalnya sakit tenggorokan atau saya panas, itu tidak ada yang menjawab sampai 5 menit, mungkin dia bingung. Ini saya mau jawab, tapi saya bukan dokter. Nah, seperti itu. Jika misalnya ternyata dalam 5 menit itu tidak ada yang menjawab, jadi bisa salah satu admin atau ada relawan Nagasi yang menyampaikan, oh tunggu sebentar Bu, atau Bapak, di grup WA ini dokter yang berwenang si A, tapi karena sepertinya tidak sedang online, jadi ditunggu sebentar lagi untuk menjawabnya. Atau kalau dia memang tenaga kesehatan,
dia langsung menjawab sesuai dengan algoritmanya seperti itu. Jadi algoritma penata laksanaan ini artinya seperti ini dan ya itu teknis ya. Saya juga bukan dokter, jadi saya tidak bisa memberikan contoh yang konkret. Nah, seperti itu. Ya. Boleh beri Bu? Ya, silakan Bu Nur. Iya. Iya, memang itu yang kami alami. Kadang misalnya namanya negasi kan kita harus cepat. Cuma kadang kami buka biasa webnya itu, biasanya kan kita yang duluan. Sementara saya sendiri bukan seorang dokter. Biasa tindakan yang web atau WhatsApp? WhatsApp. Ya, oke. WA. Ya. Biasanya saya sudah tahu bahwa dokter yang di Palu Selatan ini semua. Biasanya yang tindakan yang saya lakukan, misalnya kalau dokternya belum lihat, saya teruskan pasien itu ke dokter yang bertugas di wilayah Palu Selatan. Atau kadang juga kalau misalnya saya yang lambat lihat, dokter biasa langsung japri ke petugas apotekernya. Itu yang pernah terjadi, Bu. Sementara kami kan harus cepat. Jadi kadang memang kita mau ngambil tapi belum tugasnya kita. Masih ada tugas yang pertama dulu, nanti kan kami kalau obat biasa belakangan, Bu. Itu aja, Bu. Oh, oke. Baik. Itu dari pengalaman Palu Selatan ya. Nah, ini juga menarik, kemarin dari Pak Anies itu menanyakan apakah ada fungsi admin di sini sebelum masuk ke tenaga medis gitu ya yang memberikan respon. Jadi minimal ada balasan cepat yang bisa disetting, itu sepertinya belum ada ya. Jadi misalnya kalau kita biasanya ada WhatsApp itu ya, misalnya silahkan menghubungi kontak ini untuk melakukan registrasi. Misalnya untuk melakukan registrasi, ketika saya klik nomornya, halo, saya ingin ikut lomba menulis misalnya, tiba-tiba ada langsung otomatis balasan yang masuk itu, ya selamat datang Kak, ketika mengikuti online ini, maka begini. Nah itu tuh dijawab dalam waktu, pesan otomatis yang dijawab dalam waktu kurang dari sepersekian detik, yaitu ya kurang dari 1 menit biasanya seperti itu. Nah, apakah itu juga ada di sini di Nagasi ini? Karena kalau misalnya belum ada, artinya itu yang akan kita tambahkan gitu. Izin berbicara, Bu? Silakan. Iya, perkenalkan saya Sarial dari perwakilan admin. Yang pertama untuk pesan otomatis itu sebenarnya kita sudah coba buat terapkan itu pesan otomatis, cuma pesan otomatis itu tidak terkirim melalui PC pasien begitu. Nah, dia itu kekirim ke grup. Jadi kayak pas ada yang nyaut di grup, langsung pesan otomatis itu keluar gitu. Perkenalkan saya Sarial, admin dari kecamatan mana, silahkan mengisi welcoming message begitu kan. Nah, terus cuma kendalanya kalau misalkan ada dokter yang mencoba buat memberikan terapi, nah itu tidak bisa, maksudnya botnya itu, pesan otomatisnya itu tidak bisa diprogram buat itu. Jadi semua chatnya itu nanti dibalas dengan pesan otomatis itu gitu. Nah, kecuali kalau dibuatkan kayak grup sendiri kayak yang pesannya Pak yang pemateri kemarin ya, itu yang bikin 2 grup, satu khusus nakes ya Pak Anies. Itu satu grup konsul sama pasien, satu grup nakes. Nah, itu mungkin bisa digunakan buat pesan otomatis itu. Nah, baru kalau untuk peran admin dalam menyambut pasien ini, kalau biasanya kita kan sambut pasien itu kita kasih form, kita tanya pasien atau bukan. Nah, kalau misalkan bukan, dia cuma informasi, kita biasa arahkan langsung ke Instagram pemerintah kota. Kalau misalkan dia pasien, baru kita suruh isi form, nanti formnya kita teruskan ke grup. Baru kalau misalkan pasiennya butuh respon cepat, misalkan panggilkan ambulan, itu biasanya kita arahkan ke hotline COVID yang 24 jam punyanya Dinkes. Kalau misalkan pasien butuh sembako buat isoman, itu biasa kita para admin punya flyer sendiri, kayak punya brosur begitu. Biasa dapat dari Dinkes, biasa dapat dari
apa lagi namanya? Apa namanya kemarin tuh ya? Satgas. Iya, Satgas. Baru kayak yang dari Fakultas Kedok Unpad itu juga mereka bikin kayak isoman healthcare begitu. Baru ya itu jadi kayak yang butuh oksigen. Jadi kita punya informasi-informasi itu. Tapi kalau untuk obat itu biasanya kita suruh tunggu. Nanti kita tanya langsung ke dokternya. Kalau misalkan yang di grup tidak direspon, nah baru nanti kalau dari dokter sudah menjawab kita teruskan ke pasien. Begitu, Bu. Oh, oke. Baik. Ya. Ya, Dr. Rizko ada yang mau ditambahkan? Iya, jadi sebenarnya keberadaan adik-adik admin ini sangat membantu Bu Amandel. Jadi awal-awal grup ini dibentuk itu tanpa admin. Jadi itu sangat membuat kacau balau sih sebenarnya. Cuma karena memang respon emergency, jadi awalnya itu sempat full grupnya sampai orang pasien yang mau masuk itu sudah nggak bisa masuk. Nah, baru kemudian kami buat grup baru teratur. Jadi adik-adik admin ini sangat mahir sekali. Mereka sangat responsif juga. Karena sebenarnya respon time yang cepat itu tergantung dari adik-adik admin ini juga. Karena mereka begitu ada pasien yang masuk, mereka langsung sapa seperti itu. Nah, kemarin yang Pak Anies buatkan usulan, ya saya sempat lihat ada satu slide yang adik-adik admin itu bikin. Jadi mereka pernah, kalau tidak salah saya salah satu adik admin, saya lupa siapa, mereka akhirnya buatkan kayak diagram bahwa kalau dia 2 grup terpisah itu bagus. Dan saya lihat itu memang cocok. Jadi cuma dia punya kekurangan lagi, kalau kita buat 2 grup seperti itu dan mau pakai mesin penjawab otomatis, berarti kita punya akun WhatsApp bisnis harusnya ya. Berarti dia harus punya nomor telepon dan HP sendiri. Nah, itu artinya setiap admin itu harus dibekali dengan 1 nomor dan 1 handphone sendiri. Nah, kalau memang pembiayaannya cukup, itu bisa dilakukan seperti itu, Mbak Madel. Oh, oke. Baik, Dok. Boleh ya, kami juga mungkin juga Pak Gede dan Bu Bella juga melihat ya, artinya memang mau menggunakan saran ataupun tetap menggunakan ini, fungsi admin ini tuh sudah sangat berfungsi ya di relawan negasi ini gitu ya. Artinya tanpa menambahkan yang sesuatu tanpa menambahkan yang berbayar pun admin ini bisa kita maksimalkan begitu ya. Nah, betul. Ya, yang ingin saya tindak lanjuti lagi, boleh di-share apa yang sudah dibuat oleh maksudnya gini. Ada tidak di relawan Nagasi ini satu poster yang memudahkan bagi saya misalnya mendatang nih atau masyarakat Palu itu untuk melihat, untuk bisa mendapat akses ke Nagasi itu, ada infografisnya? Infografis atau informasi tentang relawannya itu ada di Instagram sih sebenarnya. Oh, oke. Ya, untuk saya mendapatkan akses layanan itu, jadi saya tahu menghubungi ke nomor siapa dan alurnya itu apakah sudah ada? Kalau menghubungi nomor tidak seperti itu, Mbak Manel. Jadi link relawan ini disebar itu linknya, link per kecamatannya. Jadi kita nggak kasih nomor handphone. Jadi link tersebut itu dipajang di Instagram pemerintah kota. Izin menambahkan, Bu, boleh? Silakan. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, saya Alam dari tim perwakilan admin Nagasi. Jadi untuk alurnya sendiri, untuk informasinya ada di Instagram @palu.kota. Nah, di Instagram itu ada link tersedia di profil. Nah, link itu mengarahkan ke grup chat kecamatan. Jadi untuk yang Palu Selatan, untuk yang Palu Barat, untuk yang Palu Utara nanti akan masuk ke grup kecamatan masing-masing. Nah, setelah itu ketika ketika pasiennya sudah masuk, nah admin akan japri dengan masing-masing kalau jumlahnya sedikit. Tapi kalau jumlahnya banyak, dalam beberapa kasus, contohnya di Palu Barat kemarin sempat ada 5 atau 10 orang yang masuk. Nah, itu admin bisa langsung sebar form ke grup kecamatan biar satu pintu. Jadi pasiennya bisa langsung share ke grup kecamatan. Nanti dari pihak nakes, dokter dan apoteker akan bantu cari obat yang terbaik. Dan juga sebelumnya menanggapi dari teman saya Syarial tadi, untuk pesan otomasi sendiri kami sudah mencoba, dan rupanya pesan otomasi itu akan muncul bila adminnya online. Jadi kalau adminnya offline itu tetap tidak akan tersampaikan gitu. Dan
Oh, Eh, oke. untuk itu untuk akun biasa. Jadi ya begitu saja. Ya, baik, terima kasih Pak. Siapa yang tadi Pak Ahmad Amsyah. Ya, jadi Pak Gede di ini saya sudah langsung cek di Kota Palu, Linktree-nya itu memang mengarahkan langsung ke WhatsApp-nya itu. Jadi WhatsApp itu bergabung seluruh tenaga kesehatan dan admin ya. Jadi kalau saya ada orang yang baru, admin ini yang langsung memberikan respon menyapa begitu ya sebelum sebelum kita mengetahui dia mau layanan apa gitu, diberikan form dan segala macam seperti itu ya. Ya, betul. Ya, oke. Baik, ini cukup bagus Pak. Seperti ini responnya saya rasa untuk menyapa awal cukup ini Pak Gede, maksudnya kalau dari saya ya Pak Gede ya. Jadi algoritmanya tuh sudah tergambar. Nah, apakah alur-alur ini itu kalau saya cek ini belum dibuatkan alurnya ya Dok ya, yang kalau misalnya saya mau mengetahui seperti itu, misalnya hubungi Kota Palu, ketik link bergabung join grup itu belum ada infografisnya ya? Sudah kemarin kalau nggak salah udah saya share, boleh saya share screen lagi ya? Boleh Dok. Atau di sini ya di Relawan Nagasi, coba saya cek. Ya, Ada silakan. Jadi nah. Dr. Rizko mohon izin ya. Seperti tadi yang disampaikan tadi bagus sekali yang disampaikan oleh teman-teman dari admin WA itu. Nah, ya kemudian pada saat kita bicara algoritma ini, jika misalnya ada requirement, astagfirullahaladzim, misalnya ada requirement admin baru, itu apakah ada pelatihannya, kemudian ada alurnya ini yang tadi ditanyakan oleh Bu Madel kan, oh biasanya kita masukin ini, itu sudah ada SOP-nya, udah ada apa alurnya gitu. Jadi untuk admin ini sebenarnya saya sebenarnya nih kagum nih sama adik-adik admin. Jadi rekrutmen awal kan memang ini teman-teman admin ini direkrut itu rekomendasinya dari teman-teman Humas Pemkot. Nah, kemarin itu saya cuma menjelaskan satu kali loh Mbak Madel, dan mereka itu langsung bisa secara mandiri untuk mengerti apa yang kita inginkan gitu. Jadi itu sebenarnya saya sangat berterima kasih nih sama adik-adik admin. Jadi saya cuma jelaskan bahwa kalau ada pasien seperti ini kalian menyapa dan sebagainya, tapi mereka langsung buat, bahkan mereka sudah bentuk semua yang seperti Pak Anies cerita ya, mulai dari leaflet yang template yang tentang kesehatan mereka udah kumpul, terus dia buat formnya, terus formnya dikasih bagus dan sebagainya, itu adik-adik admin udah lincah. Dan memang karena memang pada umumnya admin ini milenial, jadi mereka sangat paham IT. Oke, baik. Artinya memang gap itu ya yang dari kita belum mengetahuinya. Boleh di-share rekan-rekan admin formnya dan lain sebagainya. Boleh Pak Gede, karena ini masih di algoritma ya, nggak apa-apa ya? Oh, nggak masalah. Malah ini yang bagus. Kita diskusi dan sharing pengalaman. Ini untuk template Japrinya ya, Bu? Oh, saya jadikan Pak Alamsyah co-host ya, biar bisa dilihat semuanya kan. Oh, jelas. Ya. Sebentar ya, Bu. Ya, boleh adik-adik buat tas. Luar biasa ya Dr. Rizko, ini dapat aja gitu loh potensi-potensi milenial yang ada di Kota Palu ini. Luar biasa. Karena Dr. Rizko juga milenial akhir. Bukan kolonial ya. Milenial awal dia itu. kita nggak rela berakhir ya Dok ya usia milenialnya. Jadi kita inilah anggaplah milenial akhir. Milenial gitu ya, akhir. Iya, nggak rela. Betul. Ya milenial sudah habis itu Pak. Saya masih 19. 19. Oke, kalau saya masih 15. 1982 soalnya. Oke. Langsung ketahuan dong umurnya. Ini jangan sampai hilang nih, artinya nih kalau berakhir tim admin harus bisa handover seluruh dokumennya ini. Oh iya, Bu. Ya. Sebelumnya sudah dijadikan co-host belum, Bu? Biar bisa share screen. Sudah. Oh, sudah.
Di saya masih masih belum bisa share screen, Bu. Masih belum bisa share screen itu, Bu. Alamsyah namanya, mungkin salah, Awaludin kali. Oh iya, saya salah menjadikan siapa? Alamsyah yang mana yang saya jadikan ini tadi? M Alamsyah. Yang M Alamsyah, Bu, maaf. Sudah. Yang senyumnya kurang ini kan? Ya oke. Sebentar ya, Bu. Mbak Mada tuh nggak mau dipanggil ibu, dia mau panggilnya kakak. Oh, saya tidak pernah bermasalah, Dok, asal tidak dipanggil. Kak Madel, betul. Apa sudah terlihat? Ya, sudah. Nah, jadi untuk misal kalau dari saya sendiri memegang Palu Utara dan Palu Barat. Nah, kondisinya itu kalau untuk Palu Utara lagi entah kenapa pasiennya sepi, makanya Alhamdulillah. Makanya dan juga ketika di Japri banyak yang lebih ke ingin cari tahu infonya bagaimana. Jadi saya coba sebentar, kalau untuk Palu Barat sendiri ada satu kasus di mana yang masuk tuh sekali banyak, sebentar. Ada juga yang tanya seputar vaksin atau seputar PCR. Sebentar ya, Bu. Ada lagi. Nah, dan juga karena banyak yang hanya, kan awalnya saya ngejapri teman-teman pasien yang masuk ke grup, dan rupanya banyak yang hanya dirit saja, dan mungkin kan bakal ada pasien yang masuk lagi. Jadi saya coba keluarkan juga biar biar bisa tetap memenuhi kuota. Mungkin contohnya untuk kasus Palu Selatan banyak, saking banyaknya sampai grupnya full gitu. Nah, setelah itu WhatsApp itu grupnya full kalau berapa ya jumlahnya? Seingat saya 250 orang. 256 kalau salah ya. Admin dengan nakes relawan kita sudah berapa totalnya untuk Palu Barat? Kalau nakes dengan admin, kalau di grup saya 1 2 3 4 7 8 10 11 12 13 18, Bu. 18 ini termasuk dokter, apoteker, perawat, lagi ya, epidemiolog, bidan, dan kapus di tiap kecamatan. Iya, cuma Mbak Madel ada yang lucu juga di grup itu. Biasanya ada tuh anggota dewan nggak mau keluar dari grup karena mau memantau rakyatnya. Ya ampun, sakit kepala aku. Nggak apa-apa ya, artinya 18 dibanding 250 itu memang lebih banyak pasien kita ya yang ada di situ. Artinya memang 18 orang ini ya memang bisa kontrol gitu. Oke, baik. Nah, terus untuk bukan baku bantah, iya. Nah, terus ada juga beberapa kasus yang nanya salah daerah. Misal untuk Palu Barat ada yang barusan tuh ada yang nanya. Nah, ini daerahnya kan di Jalan Ramba. Sementara Jalan Ramba itu letaknya di Palu Selatan. Jadi kita arahkan lagi ke grup yang terkait biar bisa dilayani di sana. Soalnya tiap kecamatan tuh nakesnya beda-beda. Jadi kalau misalkan yang Palu Barat yang handle untuk Palu Barat beda dengan yang handle untuk Palu Selatan gitu. Pak Alamsyah, ini formnya yang disebutkan tadi itu ya? Sebentar, saya coba cari ini dulu, cari chat dengan dari sekian banyak chat Bapak ini tidak ada chat pacar Bapak ya sepertinya ya. Bentar ya, Bu. Nah, ini tolong ya. Nah, awalnya dan biasanya tuh kebanyakan orang pada cuma read aja gitu. Nah, habis itu saya coba ingatkan lagi, kalau misalkan kan biasanya yang masuk tuh kalau bukan ingin cari tahu atau pengen konsultasi saja atau mau konsultasi seputar penyakit lain. Nah, jadi saya coba buat template juga dan share ke teman-teman. Kalau misalkan mau lebih cuman ingin tahu info COVID di kelurahan sekitar, bisa ke Instagram. Kalau terus diingatkan juga untuk grup WA isinya hanya pasien aja. Terus untuk
kalau ingin konsul penyakit lain, kemarin kan Dokter Rizka sempat share info tentang Puskesmas di Singgani. Nah, itu bisa kita share juga ke pasien yang baru masuk gitu. Oke. Nah, kira-kira seperti itu Pak Gede. Bagaimana saran untuk algoritmanya Pak Gede? Aduh, saya minta maaf ini ada Tidak terdengar Pak Gede. Halo? Ya. Sudah terdengar ya? Ya. Ya, saya mohon izin ya, Mas Alamsyah, ini ada saya capture tadi waktu menampilkan apa tadi itu, yang opening welcoming message-nya saya capture. Jadi memang ini jadi sudah ada bukan form ya, ada format baku untuk welcoming message ya kan. Itu satu, itu perlu dicatat. Kalau menurut saya itu perlu dicatat. Jadi format welcoming message seperti itu. Jadi kemudian untuk admin yang lain dia punya keseragaman, dan saya rasa sudah ada keseragaman antara admin yang lain. Admin ini kan ada 6 ya, sesuai dengan kecamatan ya, 6 atau 7 ya. Ya. Jadi itu perlu dicatat, kemudian dan itu perlu didokumentasikan sebagai SOP gitu ya, Dokter Rizko ya. Kalau halo? Iya. Didengar. Lanjut Mas Gede. Jadi perlu didokumentasikan, salah satunya welcoming message-nya itu, kemudian bagaimana jika ada Halo, apa suaranya? Halo, Pak Gede, suara Pak Gede hilang. Sepertinya terputus ini Pak Gede. Terputus Mas Gede. Saya coba. Jangan-jangan antena wifi-nya dikena sama orang kerja rumah Mbak Madel. Bisa jadi nih, keputus. Sebentar. Signalnya gantian ya, hilang-hilangnya. Sehabis Pak Anies, Mas Gede. Dan semuanya dari Jogja ya Dok ya, yang masalah Kayaknya ya Dok. arisan. Luar biasa ini memang. Iya, makanya. Oke. Ya, sambil Pak Gede mengoneksi kembali, kita lanjutkan. Ya, adik-adik nih di screen satu leaflet dan minta nih. Ya, ini satu contoh leaflet yang Sigip beberapa pasien besar dari Kabupaten Kota Palu. Jadi disiapkanlah leaflet, ada leaflet di-share ke mereka. Ya, ya Dok. Soalnya untuk tim Nagasi ini kan hanya melayani Kota Palu, Bu. Nah, untuk tetangga seperti Sigi dan Donggala ada poster tersendiri. Misal ini ada yang pasien yang tinggal di BTN GH Mutiara dan letaknya itu di daerah Tinggede di Kabupaten Sigi. Nah, untuk Kabupaten Sigi ada sistem ada perawatan tersendiri. Jadi kita share juga leaflet terkait biar pasiennya bisa mengarah ke situ. Oke. Ya, baik. Oke, Dokter Rizko dan Bapak Ibu semua, ini menarik ya, artinya saya melanjutkan dari Pak Gede tadi. Artinya kita untuk mendokumentasikan ini membutuhkan menyusun SOP ya, yang sudah ada, artinya sudah dilakukan, tinggal kita membuat menyusun SOP-nya saja. Kemudian yang ingin saya tanyakan juga ini ke Bapak Ibu semua, apakah sudah ada profil relawan Nagasi ini, Dokter Rizko? Profil maksudnya yang ada di ini, ya, di dalam deskripsi atau? Ya, halo? Pak Gede sudah bergabung kembali ya. Belum? Oke. Profil relawan Nagasi ini siapa sekarang, berapa jumlahnya, kemudian persentase nakesnya, kemudian mahasiswa umum, profil yang menceritakan tentang relawan Nagasi ini apakah sudah ada? Ada dong dengan daftar nama. Oke.
masih dalam dokumentasi di sekretariatnya Nagasi gitu ya. Oke, Dok, kalau boleh tahu Iya, juga, sebenarnya nggak ada secretnya. ya, Dok, sudah 2 bulan ya relawan Nagasi ini. Nah, kalau kita tahu di situasi kebencanaan itu kan relawan itu ada masa tugas ya. Nah, ini sudah ada yang keluar atau mengundurkan diri atau bagaimana, Dok? Untuk masa tugasnya sendiri bagaimana, Dok? Rolling kah misalnya? Apakah sudah ada Ada. Oke, gimana, Dok? Boleh diceritakan? Iya, jadi relawan ini kan awalnya yang terbentuk itu dari organisasi profesi kesehatan, bidan, perawat, dokter, apoteker, psikolog, dan sebagainya. Terus ini ada tambahan adik-adik yang dari Poltekkes yang untuk relawan tracer. Nah, itu dari mereka ada beberapa yang udah mengundurkan diri karena kampusnya udah masuk kuliah sehingga nggak bisa lagi turun lapangan. Begitu juga admin ada yang mengundurkan diri juga. Jadi sebenarnya adminnya kan kita ada 8 kecamatan, harusnya 1 kecamatan 1 admin, tapi ini admin cuma ada 6, sehingga ada yang 1 orang pegang 2 kecamatan. Iya, ya, saya mau minta komentarnya Dokter Bella. Halo, Dokter Bella. Ya, ya, Dokter Bella, ini kan seperti yang sudah disampaikan dan Ibu juga menyimak gitu ya, di relawan Nagasi ini untuk admin misalnya tidak mungkin sampai berbulan-bulan ya Bu, atau misalnya itu bagaimana ya Bu untuk situasi seperti ini, untuk apakah Ibu ada punya saran untuk masa tugas, atau misalnya ini juga kegiatannya tidak emergensi yang seperti kita di lapangan untuk gempa atau apa gitu ya, tapi misalnya rolling tugas misalnya, apakah Ibu punya bayangan Ibu untuk itu? ya, terima kasih Mbak Madelina. Jadi memang untuk admin seperti ini, memang mau nggak mau situasi ini kan memang harus tetap menggunakan admin. Mungkin Mas Gede bisa menunjukkan contoh seperti yang kita lakukan pada isoman yang di UGM. Itu kan sebenarnya mirip ya. Jadi artinya miripnya itu dalam artian ada yang langsung ke masyarakatnya, kemudian ada yang menghubungi langsung ke dokternya. Kalau misalnya memang tidak bisa masyarakat langsung ke dokter karena situasi atau dokternya mungkin sibuk atau bagaimana. Tetapi admin ini kan juga tidak bisa satu kali dalam berapa lama dia sendiri gitu juga nggak bisa. Jadi harus ada tetap rollingnya. Rollingnya dalam artian begini, kalau misalnya mau dibuat tim, misalnya disiapkan dalam 2 tim atau 3 tim gitu ya. Nah adminnya juga seperti itu. Misalnya adminnya ada tiga orang gitu ya dalam satu ini. Nanti itu akan bergantiannya dalam waktu berapa lama, silakan disepakati aja karena ini juga fleksibel kan, dan ini juga bukan emergensi, sehingga ada tugas-tugas admin yang memang apa yang harus dia lakukan, kemudian berapa lama gitu, dan ini juga disesuaikan dengan pekerjaan sehari-hari yang juga ada juga pekerjaan yang harian ya yang memang tetap dilakukan, sehingga kalau saya sih menginikannya, kalau bisa admin ini tidak hanya 1 orang, jadi ada beberapa orang dan dibuat tergantung dari wilayah-wilayahnya. Karena kalau misalnya tidak dibagi dengan per wilayah memang agak kesulitan. Atau kalaupun misalnya wilayah itu tidak dibagi, tetapi harus ada yang memang kontrol untuk admin yang beberapa kali. Jadi harus ada pengganti, tidak bisa 1 orang gitu. Nah itu mungkin Mas Gede bisa menunjukkan contoh seperti yang kita buat itu ya. Jadi dari masyarakat kemudian ke siapa, terus kemudian ini menghubungkan ke dokter, karena dokter memang saya yakin tidak setiap saat bisa langsung membaca dan melihat dan memberi jawaban ya. Jadi ada admin yang juga menjadi bantuan, selain bukan hanya menerima tapi juga misalnya admin yang khusus untuk menerima, kemudian nanti ada lagi di atasnya itu yang bisa memberikan masukan di awal sebelum dokternya, misalnya seperti itu. Kira-kira seperti itu Bu Madelina. Ya, jadi 1 tim yang ada ini itu mau sampai mana masa tugasnya begitu ya Bu ya? Iya. Oke. Baik, sebelum ke Pak Gede sambil mempersiapkan juga, mungkin saya mau konfirmasi ke
Dr. Rizko dan tim barangkali untuk yang relawan ini, untuk admin aja ya contohnya ya. Kalau untuk admin ini sudah ada open recruitment kembali atau sudah ada rencana tidak untuk relawan admin ini, Dok? Jadi sebenarnya masa penugasan ini sendiri belum ada pembahasan sampai kapan lanjutnya. Karena kami pun sebenarnya ini kan masa pandemi ini tidak seperti tanggap darurat bencana gempa bumi dan bencana alam ya. Kita tuh nggak tahu batasnya ini sampai kapan sebenarnya. Nah itu sebenarnya kami butuh masukan. Idealnya itu seperti apa penugasan relawan Nagasi ini untuk dia punya masa tugas per satu periodenya itu berapa lama idealnya. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Silakan Pak Gede. Sebenarnya itu masa tugas, artinya kan ini kita akan lakukan sampai dalam waktu yang kita nggak tahu kapan terakhir ya. Artinya ini kan masih COVID terus-menerus. Tetapi mungkin bisa dibagi, Dok. Jadi dibagi dalam artian begini. Dalam satu tim Nagasi ini terbagi misalnya 2 atau 3 tim misalnya ya. Jadi dalam 3 tim ini nanti masing-masing tim itu juga memiliki masing-masing admin. Yang masing-masing admin itu juga ada pergantiannya, misalnya apakah berganti setiap 1 hari atau per 12 jam gitu ya, Bu ya. Per 12 jam, nah itu silakan nanti, karena biar bagaimanapun ini tetap harus diatur. Jadi kalau selama ini kan memang karena ayo cepat, ayo kita buat. Nah sekarang kan akan jauh lebih baik kalau ini menjadi satu kesatuan, artinya satu relawan yang memang memiliki konsep organisasi manajemennya lebih baik gitu. Jadi kapanpun suatu saat misalnya pandemi selesai, kemudian ada bencana lain atau mungkin pandemi lain atau bukan pandemi, tapi mungkin memang satu kegiatan yang tetap bisa dilaksanakan walaupun tugasnya lebih ringan, tapi itu menjadi ada pendekatan antara masyarakat dengan tenaga kesehatan seperti itu. Jadi itu akan tetap bisa membantu masyarakat kita yang ada di Palu, seperti itu kira-kira. Ya, baik Pak Gede, boleh memberikan... Bisa saya diizinkan share screen? Oh, oke. Ya maaf, tadi saya terlempar soalnya. Ya, Pak Gede terlempar. Terlempar. Pak Gede mana ini? Oh ini dia. Maaf ya. Iya, sudah Pak Gede. Ya, terima kasih Bu Bella. Juga ini yang kemarin disampaikan oleh Pak Anies juga. Jadi kebetulan saya, Pak Anies, Bu Bella juga diminta oleh Kagama, keluarga alumni Gajah Mada itu, keluarga alumni Gajah Mada Kedokteran, Kagama Dok, itu untuk membuatkan SOP. Nah, karena yang biasa membuat SOP itu biasanya orang bencana gitu ya, Bu Bella ya. SOP, kemudian alur. Awalnya tuh sangat bingung sekali. Wah, kita harus bikin relawan, bikin telemedicine. Dokternya sudah siap, relawannya sudah siap, tapi alurnya gimana, tata kelolanya gimana, bingung. Kita bikinkan alur sederhana seperti ini. Kemudian nanti algoritmanya sudah dibikinkan oleh dokternya, ada Dokter Amalia. Sederhana ya seperti ini. Jadi ada medis, non medis. Kalau yang Nagasi kan ada admin PA seperti itu ya. Dan kalau di UGM itu dia menggunakan shelter pendekatannya. Jadi di shelternya itu nanti kemudian dia ada platform. Kalau di UGM itu dia tidak menggunakan WA, tapi menggunakan WA untuk telekonseling, bukan telemedicine, tapi telekonseling. Tapi menggunakan sisterku ini untuk pemantauan shelter, kemudian menggunakan Gamma Box shelter mandiri ini untuk telemedicine. Jadi relawan non medis ini akan memantau ke shelter di kecamatan. Dia pasien isolasi di shelter diarahkan untuk masuk ke sini, ke live dokter. Ada yang namanya live dokter, konsultasi kesehatan. Kemudian pasien isolasi mandiri dapat dari sosial media, dia akan konsultasi ke live dokter, mereka akan ketemu di sini. Jadi kerahasiaan tetap terjamin. Tapi itu karena kita menggunakan platform pihak ketiga, seperti yang Pak Anies sampaikan di diskusi minggu lalu. Nah kalau WA ya mungkin ada ini yang sendiri. Nah, ini beda ininya, kemudian kita bikinkan SOP. Nah, ya expertise kita memang di situ ya, kita bikin alur masuk SOP, kemudian nanti di SOP ini ditentukan. Itulah kenapa tadi mungkin Dr. Rizko, kapan ini akan selesai. Nah, ya tergantung SOP-nya. Di SOP itu mau sampai kapan. Jadi relawan Nagasi adalah terdiri dari
pendaftaran relawan Nagasi didapat dari mana, itu masuk di SOP. Kemudian dia berlaku, relawan Nagasi ini berlaku sampai tanggal berapa. Nah, ini masuk di SOP juga, dan kemudian ada SK-nya lah seperti itu dari wali kota seperti itu ya. Kemudian, nah ini mungkin kalau di Nagasi itu ada 5 atau 6 wilayah kerja, isinya berapa, seperti itu. Ya, jadi kurang lebihnya seperti ini Bu Bella, dan ini masih draft awal. Yang draft akhirnya tidak, mohon izin tidak saya sampaikan karena memang masih digodok sama teman-teman di Kagamadok. Jadi Ya, seperti itu saja yang bisa saya share. Ya, Pak Gede, saya mau tanya, di Kagamadok sendiri untuk relawan ini, yang tadi saya lihat ada mahasiswa yang kemudian memonitoring, kita anggaplah itu seperti relawan Nagasi per wilayah begitu ya. Nah, itu mahasiswa yang bertugas di sana itu berapa? 1 bulan atau 2 minggu rolling? Ada rekrut baru lagi, handover, atau seperti apa Pak Gede kalau boleh diinformasikan? Sejauh ini 3 bulan. Oh, jadi 1 kali pendaftaran relawan itu masuk, itu untuk masa tugas 3 bulan ya? Iya, dan ada inform consent-nya. Karena mereka akan datang physically ke shelter ya. Jadi ada inform consent, kemudian ada SOP tersendiri lagi khusus untuk relawan ini. Jadi pada saat ke shelter tidak bertemu dengan pasien, tapi bertemu dengan pengelola shelter. Melakukan edukasi dan menyampaikan kebutuhan shelter apa aja, kemudian dibawa ke puskesmas seperti itu. Oke. Jadi sekarang saya mau tanya ke Pak Alamsyah atau tim admin yang lain ya. Artinya ini dari awal pertama relawan Nagasi terbentuk belum ada rolling ya Pak Alamsyah? Belum ada rolling. Belum ada rolling. Rolling ini lebih ke kecamatannya ya Bu. Jadi misal untuk minggu pertama ke daerah Palu Barat, terus minggu kedua ke Palu Timur gitu ya Bu. Tapi belum ada berhenti bekerja ini ya artinya ya dari Iya, awal belum. ya. Oke, udah kecapean Pak? Sebenarnya tergantung admin yang lain titualnya, soalnya kapasitasnya beda-beda Bu. Mungkin teman-teman admin yang lain yang sedang hadir apakah ingin berbagi pengalaman juga? Ya, bukan masalah capek tidak capek ya, mungkin enggak ini ya. Artinya sepertinya sudah disampaikan tadi, memang kita namanya relawan ada masa tugas ya, maksudnya seperti itu gitu. Nah, dan kalau misalnya dipersiapkan lagi misalnya untuk kedepannya ini, artinya tim-tim yang ada sekarang ini sudah harus handover gitu ya dengan tim admin yang baru, sehingga siapapun yang menjalankan SOP-nya sudah tersusun tadi itu tuh bisa tetap terus berjalan gitu ya. Oke, baik. Nah, begitu kira-kira Dokter Rizko dan teman-teman semua dan Pak Gede juga ya untuk yang pertama nih ya baru ya terkait dengan pemberian layanan medis yang bisa saya simpulkan dari diskusi kita ini, artinya memang membutuhkan satu penyusunan SOP untuk yang administrasi tadi supaya terlihat, kemudian juga pertimbangan untuk masa tugas ya Dok ya. Masa tugas ini terutama yang tim admin gitu ya, kalau nakes mungkin bisa tetap ya karena tinggal nanti tapi nanti kita akan berlanjut juga ke yang nakes karena dari materi Pak Anies kemarin, Pak Anies juga mengharapkan ada care team ya kemarin, salah satu stepnya itu di mana kita tidak semuanya 1 kali 24 jam tapi ada jam-jam di mana itu yang memang per 12 jam atau per 8 jam tadi kita pincas di sana, seperti itu pembagiannya. Nah, itu juga masukan. Kemudian yang ketiga tadi tentang profil relawan Nagasi ini ya yang perlu kita pikirkan. Kalau untuk cara pendaftaran sudah ada, tapi yang belum tadi mungkin adalah pertimbangan untuk masa tugas tadi gitu ya. Artinya masa tugas ini bukan artinya memberhentikan orang untuk kemudian saya mau bantu nih tapi diberhentikan, tapi tidak, tapi lebih ke stop dulu dan ada prioritas dengan kegiatan yang lain nanti untuk kemudian ada juga hak dan tanggung jawab, barangkali ini juga belum saya tanyakan ya untuk
Itu juga perlu ada ya Pak Gede ya di SOP ya. Jadi admin welcoming message itu tugasnya untuk apa, sehingga ketika Pak Alamsyah sakit misalnya, siapa yang menggantikan itu bisa satu paham gitu ya dengan Pak Alamsyah gitu. Itu yang harus kita tuliskan. Kemudian mungkin yang belum juga adalah cara berhenti tadi ya. Nah, inform consent tadi itu bisa Pak. Nah, itu juga mungkin perlu kita diskusikan. Nah, ini sudah 15.15, sepertinya kita belum bisa berlanjut ke yang lain. Ini Pak Gede masih di sini dulu, yang perlu kita ini kan. Sebenarnya di jadwal saya masih ada pertanyaan bagian tugas harian ini Pak Gede. Karena relawan Nagasi ini kan harus memberikan informasi juga ya ke koordinator. Nah, saya sekarang mau tanya nih, kalau untuk pembagian tugas harian, pelaporan berapa yang dilayani, dan lain sebagainya itu ke koordinator itu bagaimana di relawan Nagasi? Apakah per hari, per 12 jam, per 1 minggu, dan siapa yang bertanggung jawab untuk membuat laporan ini per kawasan tadi? Mbak Del, saya bisa sedikit menambahkan? Bu, langsung saja Bu. Ya, jadi dari beberapa yang sudah disampaikan oleh Bu Madelina tadi, itu kan memang ya apapun itu, apakah itu relawan atau awalnya kumpul-kumpul sehingga menjadi satu kesatuan yang baik. Saya itu misalnya dipilih 2-3 orang yang menjadi penyusun. Dalam artian begini, tim penyusun ini nanti akan pertama mengidentifikasi tim relawan itu siapa-siapa saja, berapa orang dokter, berapa orang perawat, berapa orang admin, berapa orang saya mahasiswa, berapa orang semuanya, itu diidentifikasi. Kemudian nanti masing-masing itu akan dibuat siapa yang akan menjadi adminnya, siapa yang akan menjadi ini, sehingga memudahkan untuk menyusun SOP-nya. SOP-nya nanti dituliskan juga, diidentifikasi SOP apa saja, SOP misalnya tugas admin, SOP pelaporan, SOP untuk dari dokter, dari admin ke dokter, bagaimana alurnya, itu semua juga diidentifikasi sehingga itu akan lebih baik ya, artinya jadi lebih terarah untuk tugas-tugasnya semuanya. Karena memang kalau di awal mungkin kita asik-asik aja ya, tetapi nanti untuk ke belakang yang awal-awal rajin itu nanti akan jadi merasa lelah karena tidak ada pengganti misalnya, atau tidak ada perubahan. Oh saya aja sih gitu ya, mungkin sebulan 2 bulan sih enak, 6 bulan mungkin masih enak, tapi kalau udah setahun misalnya tidak berhenti COVID-nya gitu ya, masih terus menerus, ini kan juga akan menjadi kasihan juga si orang yang terus menerus. Jadi lebih baik ada tim penyusun yang bisa dimulai dari identifikasi semuanya sampai apa yang harus disiapkan, sehingga nanti lebih ternyata ini, ternyata mana yang harus disiapkan, mana yang duluan, mana yang itu tinggal di-share nanti ke masing-masing. Oke, admin sudah terbagi, kamu bekerja sekian jam sesuai dengan SOP yang sudah kita susun. Seperti itu kira-kira. Ya, baik, terima kasih Dr. Bella. Saya sudah catat. Ya, nanti di akhir ini saya akan coba share screen dari hasil diskusi kita. Baik, kita lanjut ke tadi. Untuk yang pembagian tugas pelaporan harian seperti apa Bapak Ibu selama ini? Ya, halo. Saya coba jawab Kak, kalau untuk kita. Ya, Bu Novel. Suaranya Bu? Halo, hilang suaranya Bu? Kayaknya tadi Bu Dewi Sri Ayu tadi yang bicara Bu. Oh ya, oke. Silakan. Tapi hilang ya suaranya ya? Ya, halo. Ya, sudah Bu. Silakan Bu, dilanjut. Ya, kalau kita Kak bidan, saya bidan kan, kita ada grup sendiri dengan koordinator bidan, Ibu Badariyati dan Ibu Titin. Jadi setiap hari semua bidan laporkan berapa pasien yang pasien yang konsul gitu. Ya, silakan dilanjut Bu Sri. Ya, jadi gini, kalau kita bidan Kak,
kita ada grup tersendiri dengan koordinator bidan Ibu Titin dan Ibu Badariati. Jadi setiap harinya kita langsung kirim ke grup berapa pasien ibu hamil atau bayi balita yang konsul ke grup per hari. Jadi laporannya itu per hari. Ya. Baik. Mbak Madel. Ya, silakan Bu Elvia. Mbak Madel. Ya, Elvia. silakan Bu Elvia. Dari apoteker. Ya, silakan Bu Elvia. Ya, Mbak Madel kayak gini, kan tadi ada istilah untuk rotasi atau penyegaran. Jaga biar dalam satu titik kita tidak ada kejenuhan. Ingin saya tanyakan sini Mbak Madel, karena kami yang dari relawan apoteker, ini adalah teman-teman yang berdinas di puskesmas. Jadi kalau seumpama ada mohon masukan, karena kami ini ingin, karena kalau di farmasi ini kan terkait produk atau obat, kalau kita adakan rolling atau penyegaran, ini yang saya takutkan adalah untuk pencatatan di tiap-tiap bagian. Mohon sarannya Mbak Madel bagaimana langkah yang sebaiknya, atau teman-teman ini tetap berposisi di tempatnya, atau bagaimana? Karena ini terkait dengan PKM tempat mereka tugas, kemudian diikatkan dengan 8 kecamatan yang ada di Kota Palu. Itu aja Mbak Madel, Ya. terima kasih. Baik, saya akan lanjutkan pertanyaan ini ke Pak Gede dan nanti akan ditanggapi oleh Bu Bella. Namun sebelum itu saya butuh informasi lagi Bu, selain dari relawan apoteker yang berasal dari nakes ya, artinya nakes yang memang dari Vaskes, ada juga relawan apoteker lain yang non Vaskes Bu? Yang non Vaskes hanya kami kan ada 24 orang Mbak Madel. Yang home base-nya di puskesmas itu 16 orang. Selebihnya itu ada sekitar 5 orang aja Mbak Madel. Dari 24 berarti sekitar 19 ya yang home base-nya di puskesmas. Jadi kami ini saling mengisi. Kalau untuk kayak saya kan home base-nya bukan di puskesmas, saya di rumah sakit. Tapi saya bagaimana mengkoordinir, karena kami itu punya grup sendiri juga Mbak Madel, di mana seperti yang terkait obat, penanganan, jadi teman untuk kami untuk obat itu rata-rata untuk penanganan saya melihat Mbak Madel 3 sampai 10 menit respon untuk obat, kemudian yang kita kendala memang ada di pengantaran untuk saat ini Mbak Madel. Terima kasih. Ya, baik. Silakan Pak Gede, itu informasi dari untuk bidan tadi terima kasih ya. Saya ingin tanggapan dari apoteker dulu, Pak Gede. Karena saya apoteker ya. Oh iya, untuk kasus seperti ini bagaimana Pak Gede? Iya, enggak apa-apa. Kita bisa lihat di sini ya. Tadi kan permasalahannya ada di sini ya. Jadi kelembagaannya ini gimana sih kalau ternyata tenaga ASN ini atau tenaga tetap itu menjadi relawan, tapi ya ketua relawannya itu adalah dari wali kota misalnya gitu kan. Jadi semacam ada dispute gitu kan antara saya melayani puskesmas atau saya dalam tanda kutip ini sebagai relawan. Nah, ini perlu dijelaskan juga dalam SOP seperti yang tadi Bu Bella sampaikan. Dan pelaporannya jelas. Jadi pelaporan kegiatan relawan ini kemudian dengan pelaporan obat-obatan yang digunakan untuk memberikan kepada masyarakat, karena sasarannya sama masyarakat. Kemudian masyarakat ini kemudian adalah masyarakat yang secara administratif ada di Kota Palu. Jadi sejauh itu memang tidak menyalahi ya, kecuali ada masyarakat lain lagi ya atau bagaimana. Jadi secara administratif ini sebetulnya sudah tepat. Hanya mungkin ada birokrasi yang diterabas atau dipermudah lah dalam hal ini untuk obat-obatan itu sampai ke tangan pasien. Nah, dan pasiennya cepat tertangani, nagasi gitu kan. Nagasi kan cepat ya. Segera. Jadi di sini kita bisa lihat tadi masalahnya adalah sistem pengiriman ojek online menggunakan Grab atau GoSend atau bahkan apoteker sendiri yang melayani si pasien. Nah,
ini perlu ada di sini disampaikan pendanaannya bagaimana jika memang melakukan ojek online, mengorder ojek online untuk mengirimkan obat-obatan. Satu itu. Apakah dalam SOP itu dijelaskan? Oke, setiap profesi, misalnya bidan, itu ternyata ada mekanisme pelaporan harian yang entah ini apakah sudah dikomunikasikan dengan teman-teman pengelola relawan Nagasi, ini sudah masuk atau tidak. Kemudian apakah pelaporan obat-obatan ini digunakan ini pencatatannya gimana? Apakah kita berikan kepada masyarakat melalui skema normal atau skema relawan Nagasi? Nah, ini perlu ada dijelaskan dalam SOP. Baik itu SOP-nya relawan Nagasi itu sendiri maupun SOP Puskesmas. Jadi jangan sampai ini kemudian terjadi dispute. Nah, sekarang udah bagus Bu Alfia ininya apa? Virtual background-nya sudah kelihatan. Ya, tadi bikin kaget ya. Nah, di sini juga alat kesehatan, obat-obatannya ini ngambil dari mana? Apakah ngambil dari misalnya apotek swasta yang ada di Kota Palu? Apakah ngambil dari puskesmas atau dari rumah sakit yang ada di Kota Palu? Ini kita belum sampai di sini ya Bu Madel ya, tapi belum. Ini nanti harus ada di sini. Jadi obat-obatan untuk kebutuhan masyarakat Palu yang kena COVID, tapi melalui mekanisme relawan Nagasi, itu diambil dari fasilitas kesehatan yang ada di Kota Palu. Siapa yang bayarin? Nah, yang bayarin dari APBD misalnya, tapi melalui skema yang lain, bukan skema normal, karena ini memang bencana. Dan saya harapkan memang ada di relawan Nagasi, kalau kita tadi lihat SOP yang saya share itu kan juga ada apa namanya, dasar hukumnya ya, dasar hukumnya ternyata sudah ada dari presiden, kemudian dari gubernur, wali kota. Nah, jadi pada saat menggunakan anggaran itu sudah jelas nasabnya itu. Jadi ini saya rasa sangat penting sekali untuk SOP itu dibuat untuk yaitu kembali lagi keamanan dari Bapak Ibu, apalagi yang bekerja di puskesmas atau di institusi pemerintahan lain. Kalau relawan yang lain mungkin, saya relawan nggak masalah, setelah 3 bulan selesai. Tapi ini ada dualisme operasional yang dilaksanakan. Satu dengan relawan, satu dengan yang normal. Seperti itu Bu Madelina kalau dari sisi saya. Baik, sebelum ke Bu Bella, Pak Gede, kalau pengalaman, silakan. Bu. Terkait untuk obat-obatan, Mbak Madel, kami karena di sini masih melekatkan di PKM, jadi obatan kami itu ada bantuan dari Dinas Kesehatan Provinsi yang diminta melalui Dinas Kesehatan Kota. Jadi dari Dinas Kesehatan Kota nanti distribusinya ke PKM tadi. Tapi kami untuk apoteker ini memiliki pencatatan. Jadi pasien isoman atau pasien COVID yang dirawat yang terkait konsulnya dengan PKM itu adalah catatan milik PKM. Sedangkan pasien yang konsul melalui relawan Nagasi yang melalui WA itu adalah pencatatannya di relawan Nagasi. Walaupun nanti muara pelaporannya ada 2 mengarah ke PKM dua-duanya, tapi ini dipisahkan antara relawan Nagasi dan yang keluar dari puskesmas. Itu untuk saat ini Mbak Madel kami sudah lakukan. Kemarin pun kami sudah melakukan pencatatan dan pelaporan ke wali kota bahwa 8 kecamatan yang kami lakukan pelayanan dengan 14 puskesmas itu total pasien berkisar 1.121 orang untuk saat ini. Itu aja Mbak Madel. Ya, baik Bu Alfia, terima kasih. Nah, ini dicatat Pak Gede terus ya. Oke, baik. Karena artinya minggu depan kita tidak lepas dari ini, Bapak Ibu, masih ada 2 minggu lagi untuk kita merapikan ini. Pak Gede, kalau boleh sharing ya. Di Kagamadok tadi itu kan juga ada dosen ya, artinya anggaplah dosen ini sebagai tenaga kesehatan yang saat ini bertugas di Paskes gitu ya, tapi juga harus menjadi relawan seperti Pak Gede misalnya seperti ini ya. Nah, itu selama mengurusi kegiatan relawan ini, itu bagaimana? Apakah juga ada masa tugas tadi Pak Gede? Untuk Pak Gede juga nggak mungkin kan sampai 2 tahun di sini misalnya. Maksudnya 2 tahun mengurusi relawan ini. Itu ada nggak yang bisa di-share untuk kasus ini Pak Gede? Untuk terkait masa tugas tadi Pak Gede atau rolling tugas tadi?
Ya, baik Bu Madelina. Memang kalau yang untuk kita berkaca atau kita apa ya, studi banding ya dengan yang relawan Kagamadok itu semuanya itu murni ini saja apa namanya pro bono aja ya. Jadi itu tidak insentifnya hanya untuk relawan yang benar-benar datang ke shelter. Kalau relawan tenaga kesehatan, karena dia sudah menggunakan platform online dan itu kita bikinkan apa namanya inform konsennya itu, mereka hanya akan mendapatkan SKPID pengabdian. Nah seperti itu. Jadi dari situ saya sudah cukup, tidak ada insentif lain lagi kecuali untuk yang datang ke. Nah ini perlu di sini skema insentif ini perlu kita diskusikan juga ya. Jadi jangan, karena memang motivasi orang kan beda-beda untuk menjadi relawan ya. Ada yang memang ingin mengabdikan diri, ada yang kalau saya sih murni mengabdikan diri ya. Saya dapat pahala aja udah syukur gitu kan. Jadi dan saya kalau kami ya di Kagamadok itu juga ya tidak tidak ada ikatan berapa bulan atau apa, karena ini tugasnya hanya administratif saja. Kecuali yang memang ketemu dengan pasien atau dengan shelter yang harus ada mengatur jadwal. Nah, kalau itu memang sudah ada. Kalau yang dokter kalau tidak salah 1 bulan. Jadi 1 bulan dia harus online di jadwal-jadwal tertentu yang sudah kita diskusikan bersama, kita sepakati. Oh, dokter A ini dia kerjanya di RSUD Palembang. Kemudian dia bisa online-nya jam 1 malam sampai jam 7 pagi. Nah, jadi selama sebulan dia akan online di waktu itu saja. Dan setelah sebulan dia akan mendapat credit point. Bulan depannya lagi akan ditanyakan lagi kesediaannya, mau ikutan lagi enggak, apakah dengan jadwal yang sama atau tidak. Jadi jadwalnya sudah di SOP-kan, tapi orangnya itu nanti mungkin ada SK-nya tersendiri dari Kagamadok. Nah, seperti itu. Baik. Jadi ya seperti itu ya Bu Madal. Baik, Dokter Bella, boleh terakhir ini kita sudah 15.32 lewat 2 menit. Ada ini Bu ya. Ya, terima kasih Bu Madilina. Jadi memang sebenarnya dalam setiap penugasan apapun itu batasannya harus jelas. Batasannya harus jelas artinya ini relawan dan ini sisi saya. Jadi satu orang itu kan bekerja sebagai relawan dan sebagai sehari-hari. Itu yang tadi saya sampaikan di awal. Nah, itu yang harus diidentifikasi, berapa orang relawan yang memang bukan orang puskesmas dan berapa yang tidak. Nah, harusnya memang kalau misalnya seperti tadi disampaikan obat-obatan dari puskesmas misalnya. Kemudian untuk yang di luar tetap dari puskesmas tapi pelaporannya dari relawan Nagasi. Enggak masalah, asal selama itu sesuai dengan, artinya sudah dituliskan di dalam SOP. Jangan sampai nanti tidak tertulis dalam SOP sehingga bisa membuat kebingungan dalam melakukan tugasnya. Jadi memang batasannya itu harus jelas. Artinya batasannya ini batasan sebagai relawan itu sampai di mana? Obat-obatan, pelaporan dan lain-lain itu sampai di mana bisa dilakukan? Apakah memang di luar dari pekerjaan sehari-hari itu memang tetap menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kota misalnya? Pelaporan akhirnya dan kemudian insentif kah kalau misalnya ada insentif atau apapun itu. Jadi memang makanya dari awal tadi saya sampaikan bahwa apapun yang kita tuliskan itu harus berdasarkan SOP, harus ada SOP-nya, kemudian dituliskan sesuai dengan batasan-batasan tertentu. Jadi memang batasan jelas, SOP-nya jelas, alurnya jelas, sehingga penugasannya jauh lebih baik. Mungkin begitu saja. Baik, ya Bu. Jadi kalau untuk mungkin tidak hanya relawan Nagasi ya Bu ya, tapi juga di banyak bentuk relawan, terutama pada masa pandemi ini ya, ada relawan yang memang itu memang memang dari Vaskes begitu ya Bu ya, dan itu bisa terus-terusan ada begitu ya Bu. Tapi untuk yang non Vaskes ini yang butuh kita pikirkan juga masa tugas, kemudian harus jelas karena mereka yang berganti begitu ya Bu ya. Ya, benar. Baik. Kita masih banyak sebenarnya ini yang perlu sebentar. Saya mau share screen sebentar. Ya. Jadi Bapak Ibu, dari diskusi kita hari ini sebenarnya masih ada yang lain, tapi waktu
kita sudah komitmen dan ini sudah lewat 5 menit, saya mohon izin. Nah, Bapak Ibu, kita nanti ketemu lagi di minggu depan, dan yang menjadi brainstorming kita, diskusi-diskusi kita, artinya Bapak Ibu dengan seluruh relawan negasi per wilayah ataupun Dr. Rizko dengan seluruh wilayah ya, relawan yang ada di sini, artinya ada beberapa hal. Pertama, terkait dengan membentuk tim penyusun ya, karena kita akan mendiskusikan atau mendokumentasikan kegiatan relawan Nagasi ini. Kemudian yang berikutnya adalah tugas untuk menyusun profil relawan Nagasi. Nah, ini dari setelah nanti Dr. Rizko membentuk tim penyusunnya, ya tidak perlu banyak, tapi memang yang mengetahui kegiatan-kegiatan ini, memegang filenya selama ini, seperti Pak Alamsyah misalnya yang memang menguasai admin misalnya, kemudian Dr. Rizko jelas sebagai ini pembentuk ketuanya, kemudian perwakilan dari masing-masing relawan profesi tadi bergabung di tim penyusun ini. Kemudian kita coba menyusun untuk profil relawan Nagasi tadi, kita butuh tahu siapa yang bergabung, berapa jumlahnya, kemudian siapa yang dari Vaskes, dan kemudian berapa yang non Vaskes tadi, kemudian sampai menyusun di profil relawan ini ke depannya bagaimana cara pendaftaran, kapan kita akan open recruitment lagi, kemudian nanti ketika open recruitment kapan masa tugasnya. Seperti bayang-bayangannya tadi sudah disampaikan oleh Pak Gede ya, seperti yang ada di UGM itu per 1 bulan. Jadi admin, dokter, dan lain sebagainya tadi adalah 1 bulan, di mana 1 bulan itu dia memang berkomitmen untuk memberikan layanan dari jam sekian sampai jam sekian, di luar dari memang ada yang secara pribadi ataupun ada yang juga bekerja di Vaskes lain. Nah, kemudian kita perlu menyusun SOP-nya, hak dan tanggung jawabnya, apa yang dikerjakan Pak Alamsyah dituliskan detail, sehingga siapapun nanti yang menggantikan Pak Alamsyah, pada saat Pak Alamsyah mau istirahat dulu misalnya seperti itu ya, di periode kedua misalnya, nah itu sudah bisa running, nanti kalau mau bergabung lagi juga tinggal melanjutkan. Kemudian mungkin cara berhenti terkait dengan inform consent ya, yang belum ada di relawan Nagasi. Nah, kemudian tugas yang ketiga adalah mengidentifikasi SOP-SOP yang SOP-SOP inti yang memang kita butuhkan supaya menjamin kenyamanan pelaporan kegiatan dari Bapak Ibu semua. Nah, mungkin kira-kira itu ya Pak Gede dan Bu Bella atau Dr. Rizko, ada yang terlewat untuk apa yang coba saya simpulkan untuk selanjutnya ini? Sepertinya cukup, Bu Madel. Nanti yang tadi itu akan saya share. Jadi bukan untuk dilaporkan minggu depan, tapi sebagai tool untuk Bapak Ibu dalam menentukan, inputnya apa saja sih, kemudian nanti outputnya keluarnya seperti apa, dan tujuannya akan dicapai apa. Jadi itu silakan digunakan aja untuk mengidentifikasi masukan, luaran, kemudian target apa yang akan dicapai. Tapi nanti seperti yang disampaikan Bu Madel ini, minggu depan, jadi yang akan dipresentasikan adalah narasinya gitu ya Bu Madel ya. Jadi tidak menggunakan kotak-kotak tadi yang saya gunakan untuk mengidentifikasi masalah. Seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Teman-teman dari profesi pun kalau misalnya mau mencoba menyusun SOP-nya tadi, kayak dari saya ya, kalau mendengarkan obrolan Pak Gede dengan Bu Alfia tadi juga nggak terbayang gitu ya, itu juga boleh ya Bapak Ibu susun. Kemudian dari bidan juga tadi pelaporan hariannya itu seperti apa juga boleh dituliskan narasinya Bapak Ibu, sehingga nanti memudahkan untuk kita. Baik, kalau dari Bu Bella tadi sudah oke. Dari Dr. Rizko ini bagaimana, ada masukan Dr. Rizko? Terkait progres kita untuk 2 minggu lagi, Dr. Rizko? Kalau Dr. Rizko masih ada ya? Hadir. Ya. Ya, jadi sebenarnya kalau mau dibuatkan struktur dan seperti itu, sebenarnya berarti dia SOP-nya per profesi jatuhnya ya? Enggak, untuk relawan Nagasi, Dok. Ya, cocok. Jadi SOP-nya mereka masing-masing bidan bagaimana pelayanannya. Jadi ada SOP umum, terus ada yang SOP pelayanan di masing-masing profesi, kan?
Ya, nanti kita identifikasi di sini, Dok, SOP-SOP apa yang lagi kita butuh. Mungkin saya sedikit, jadi kalau untuk SOP kita profesi itu kan kita sudah tahu ya, maksudnya bahwa kita harus melakukan apa, pengobatan dan lain-lain. Tetapi kan masalahnya SOP-nya itu misalnya alur dia, kalau misalnya melapor dari admin ke dokter, bagaimana SOP-nya. Kemudian dokter melakukan layanan, setelah melakukan layanan dia harus kemana, harus ngapain, harus melaporkah, harus bagaimana. Nah itu SOP seperti itu yang memang tidak ada selama ini atau tidak ada di seperti di kantor atau dimanapun itu kan biasanya tidak ada. Jadi dalam situasi walaupun ini bukan bencana darurat, tapi ini kan masih masuk di dalam situasi krisis kesehatan. Sehingga dalam situasi krisis kesehatan ada SOP yang biasanya tidak ada di sehari-hari, itu kita buatkan untuk mempermudah pekerjaan kita. Itu sih sebenarnya. Ya. SOP alur pelayanan ya? Ya, bisa. SOP alur pelayanan bisa. SOP penerimaan pasien bisa. SOP apa saja. Kalau memang sudah ada misalnya di puskesmas kami punya loh SOP penerimaan pasien misalnya. Nah, kita bisa tuangkan di sini, kita lihat, oh kayaknya ini nggak sesuai, karena kalau di puskesmas itu langsung datang pasiennya, sementara ini kan ada waktu tunggu, ada waktu ininya, mungkin tidak sesuai, atau oh ini udah sesuai, bisa kita masukkan di dalamnya kalau memang sudah sesuai. Ya. Baik, terima kasih Bu Bella sebagai penutup ya ini. Baik, dari Dr. Rizko juga kita sudah satu persepsi ya. Untuk tim penyusun nanti mungkin saya akan japri Dr. Rizko ya terkait dengan tugas nomor 1 ya dan tugas nomor 2 barangkali ya. Jadi seperti itu. Oke, Dr. Rizko? Nomor berapa? Nomor 1, pembentukan tim penyusun. Kan ke Dr. Rizko yang tahu nih siapa tim. Ya, halo, bagaimana Mbak Mandel? Sorry, putus. Untuk yang tugas nomor 1, pembentukan tim penyusun, nanti kita bisa diskusi lebih jauh ya dok ya. Tim UGM dengan Dr. Rizko, termasuk juga informasi dengan profil relawan Nagasi tadi. Oke. Yang selanjutnya identifikasi SOP boleh di brainstormingkan, tapi nanti kita akan lebih dalam lagi di pertemuan ketiga. Jadi di pertemuan ketiga nanti Dr. Bella dan Pak Gede ini akan lebih menjelaskan tentang manajemen bencana kesehatan itu seperti apa, yang itu sebenarnya tidak boleh terputus, harus tetap kita gunakan juga untuk penanganan kegawat daruratan kesehatan masyarakat atau krisis kesehatan pandemi ini, terutama terkait dengan data informasi dan koordinasinya itu seperti apa. Nah, itu nanti dari sana, dari data informasi itu, kita juga akan memberikan input, sehingga nanti bagaimana sih model pelaporan data informasi dari relawan Nagasi ini tadi. Nah, kalau tadi kan kita sudah ada tuh bahwa bidan melapor ke koordinator bidan sejumlah ibu hamil, kemudian bayi balita yang dilayani oleh relawan Nagasi hari ini seperti itu. Begitu juga dengan apoteker tadi. Nah, itu bagaimana juga menyatukannya sehingga sampai ke ketua koordinator relawan setiap harinya atau komandannya di sini Bu Reni ya, Ibu Wakil Wali Kota atau inisiator dari relawan Nagasi ini. Nah, kemudian bagaimana mendiseminasikan itu juga untuk menjadi rencana operasi terus-terusan di kegiatan relawan Nagasi ini. Ya, mungkin itu Bapak Ibu semua, terima kasih kembali bahwa kita berhadir dan kita telat sekitar 13 menit ini ya dari jadwal yang biasa. Semoga kegiatan kita ini menginspirasi untuk peningkatan kapasitas kita, baik dari kami, dari tim PKMK UGM, ataupun dari Bapak Ibu semua untuk memaksimalkan kinerja dari relawan Nagasi ini untuk masyarakat Kota Palu. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore hari. Selamat beraktivitas ataupun beristirahat dan tetap sehat Bapak Ibu. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi. Aku mau diskusi melalui WhatsApp grup boleh ya Bapak Ibu, jangan segan. Oh iya. Ya, oke. Terima kasih. Sama-sama.
Ditunggu di Palu. Oh ya, siap Dokter Rizko. Harusnya Minggu depan. diskusi tim penyusunnya di kafe ya, Dokter Rizko Iya ya. dong, biar enak. Kafe coklat, kafe coklat. Dokter Rizko. Ya, kapan aja Dok, nanti dibikin janjian lagi, dibikin di kafe, kita hybrid meeting, nanti tim di Palu di kafe, kami pun di sini di Kafe kafe juga. masing-masing. Di sini di mana Del? Saya di Banjarmasin ini Dok, Pak Gede di Jogja, Bella di Jambi, jadi kami di kafe masing-masing. Nanti kita sepakati ininya aja Dok, minuman dan makanan. Jadi kalau coklat sedang pesan boba apa gitu ya, saya juga akan pesan boba di sini gitu Dok. Jadi kita sama-sama minum. Jadi sama menunya ya. Atau menunya khas daerah masing-masing. Jadi soto Banjar di sana. Oh, boleh Dok. Berbeda Boleh soto juga. Jambi. Nah, jadi kita saling ini ya, saling bikin ngiler masing-masing. Ya, baru tag itu Pak Ano, ini siapa Menteri Pariwisata. Jadi kita Pak ini Uno. Sandiaga Uno. Iya. Oke, hybrid meeting. Baik Bapak Ibu semua, mohon izin karena saya hostnya di sini, saya akan end meeting dan kita selesai ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.